Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang rileks saja ya. Saya pernah ketemu orang yang pakaiannya itu enggak, mungkin kalau orang syariat bilang enggak syar'i lah, pakaian yang tidak syar'i. Tapi dia muslimah, dia ke masjid. Saya ditanya sama seseorang, Gus kok sama orang gitu mau bertemu gitu. Karena saya bilang kenapa? Dia pakaiannya enggak islami. Dia tidak pakaian islami itu nyata, tapi dia ke masjid itu islami, tetap sholat itu islami. Ketika dia ingin sholat dan tetap sholatnya pakai takbir, pakai rukuk, pakai sujud itu islami. Wong setelah di masjid ya pakai mukena, pakai. Kalau sama-sama nyata, Anda kan boleh ngingat sama-sama yang fakta gitu. Dia punya kesalahan dalam berpakaian, dia punya kebenaran dalam sujud, dalam rukuk, dalam ibadah. Dan itu tradisi Quran. Quran ya cerita fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa susahnya sih ingat dua-dua sisi itu? Sama bernegara atau bertetangga, kita bayangkan jangan bernegara dulu, terlalu luas, bertetangga saja ukuran, karena nanti sama, bernegara sama bertetangga itu hadisnya sama. Kita di kampung itu ya ada masjid, dan orang-orang yang nggak sholat juga nyumbang masjid. Bahkan ada yang nyumbang masjid banyak terus tidak sholat, karena keramik saya sudah sholat katanya. Saya pernah ketemu orang model gitu itu ya ada. Jadi, tapi ada juga yang sholat terus tapi nggak pernah nyumbang masjid. Intinya itu Allah itu punya tradisi, punya sunnah tua. Kebaikan ya dihitung, kejelekan juga dihitung. Dulu ketika Rasulullah SAW hidup bersama komunitas yang majmuk, itu sebetulnya permintaannya Nabi, jangan halangi kami saat mau beribadah. Dulu sampai perang karena mereka menghalangi. Sebenarnya problem mereka wa yasudduna an sabilillah, menghalangi. Sebenarnya kalau dulu saling toleransi ya gak ada masalah. Artinya ketika Anda ingin sholat di Indonesia gak dihalangi, ingin pengajian gak dihalangi, sebenarnya ini gak ada masalah. Nah, soal ada kebaikan, ada keburukan ya mulai Nabi Adam sampai sekarang sampai kiamat. Itu cara pandang. Jadi cara pandang kita terhadap orang lain itu harus hal-hal yang nyata. Kalau kesalahan mereka nyata, kebaikan mereka juga nyata. Kenapa kita hanya ingat sisi yang jelek, tidak ingat sisi yang baik? Saya sering cerita ke santri-santri saya, setiap saya pengajian diundang orang di mana-mana itu saya mesti istighfar. Karena gak ada pilihan. Saat saya datang ke pengajian di Sulawesi misalnya, saya tinggal ngaji di sini. Saat saya ngaji di sini, ninggal undangan yang di sana. Hidup itu tidak banyak pilihan, meninggalkan kebaikan, melakukan kebaikan. Artinya gini, dalam kebaikan saja ada kebaikan yang ditinggalkan. Apalagi dalam kejelekan. Makanya di sini ada pepatah terkenal dalam ilmu tasawuf itu, wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat Anda baik saja butuh istighfar. Bapak saya kalau guyon gini, Mas Sofyan, ada imam istiqomah jadi imam masjid sampai tua sampai batuk-batuk, itu bagus istiqomah, tapi itu masalah kata bapak, akhirnya nggak kaderisasi kan. Itu istiqomah apa nggak mau diganti orang lain gitu. Ada kiai dai di mana-mana, itu mesti orang muji, oh itu dai di mana-mana, laris nggak pernah di rumah, pondoknya pasti bubar itu karena ditinggal. Jadi kebaikan seperti ada orang sering sowan kiai, wah itu malah lebih masalah lagi kan. Kadang kiainya pas istirahat, yang disalamkan template uang jatah susu anaknya. Hari itu waya tagihan malah lari sowan kiai. Dan harusnya di rumah ada berdoain tagihan listrik tak apa. Jadi makanya di hikam itu terkenal kata-kata manusia itu siapa? Manusia itu mangkarat mahasinuhu masawiyah fakai falatakunu wasawihi masawiyah. Manusia itu orang ketika baik saja salah, apalagi pas salah. Coba saya misalnya pidato begini, di atas panggung saya orang alim pidato nasihati orang. Di saat yang sama seperti yang tanya Mas Wildan tadi, ada agak sopannya. Di situ ada mungkin orang yang lebih sepuh timbang saya. Masa lebih muda kok di atas? Yang di bawah lebih tua, ada tidak sopannya. Mau nggak pidato disuruh, tapi misalnya yang paling sepuh pidato nggak pernah ngaji kok pidato, terus gimana? Artinya ketika kita baik saja ada salahnya, apalagi pas salah. Sebab itu ajaran Rasulullah itu suruh berdoa Rabbana dzolamna anfusana. Sebelum minta itu merasa ya Allah kita ini mendolimi diri kita sendiri, karena dalam pilihan-pilihan itu pasti ada salahnya. Coba misalnya Anda bangun masjid habis 2 miliar, yang harusnya 1 miliar sudah jadi.
Terus nanti suatu saat ketemu Allah ditanya, itu ada orang miskin, fakir miskin, yatim. Andai kan kamu sumbang 1 miliar itu sejahtera semua. Gara-gara kamu bangun masjid terlalu mewah. Ya tapi kadang-kadang orang kebaikannya itu orientasinya bangun masjid, gak tertarik nyumbang fakir. Saat itu cara berpikir gitu mau apa? Tapi kalau dia kumo luhur manusia terbaik karena bangun masjid 2 miliar, coba diaudit secara kepentingan syar'i. Penting mana dengan ngasih makan fakir miskin? Penting mana dengan menikahkan janda misalnya? Penting mana dengan pendidikan? Apa artinya masjid mewah orang nggak tahu halal haram, nggak tahu najis, nggak tahu cara sesuci, nggak tahu cara adzan yang benar? Terus penting mana untuk beli kitab sama dipakai masjid? Apa artinya beli kitab apa tapi nggak makan? Penting mana makan sama beli kitab? Ada auditnya. Nah, makanya manusia itu ketika baik pun disuruh istighfar, apalagi ketika salah. Nah dengan perasaan seperti itu kebencian pada orang lain luluh karena potensi baik pada orang lain ternyata tinggi dan potensi salah ke kita juga tinggi. Nah dilatih gitu. Jadi di Ihya itu ada kitab tawadhu. Kitab tawadhu itu dilatih ketemu orang tua. Gua aksaru ibadatan, dia mesti ibadahnya lebih banyak karena lebih tua timbang saya, pasti sholatnya lebih lama timbang saya. Ketika Anda sudah tua melihat anak-anak, gua aqallu minni maksiatan, mesti maksiatnya tidak banyak karena masih kecil. Terus ketika melihat orang fasik maksiat, la'alla wa yatubu alaih fa inna wa tawwabur rahim, mungkin Allah memberi tobat, bisa saja. Umar itu ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Yang sowan kiai saja tidak mesti dapat tobat. Umar ingin bunuh Nabi, tapi Allah memberi tobat. Akhirnya ya tobat jadi Islam yang baik. Dalam sejarah Wali Songo, Kalijogo sowan Sunan Bonang itu ingin garong, tapi malah jadi muridnya jadi wali. Kalau Allah sudah menghendaki, tidak ada. Perang Uhud orang Islam kalah itu karena panglimanya siapa? Khalid bin Walid. Tapi dia malah yang dapat hidayah. Nah, sama orang yang sekarang Anda benci, bisa saja Allah merencanakan ada apa? Hidayah di situ. Dan kita yang merasa benar, jangan saja ada rencana Allah bikin kita su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik, kan tidak pernah tahu. Nah, dari tidak pernah tahu itu orang diusahakan tawadhu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, kita tidak pernah tahu. Makanya meskipun saya ini kiai, terus kata orang banyak itu ketok, kalau istighfar jangan nangis betul. Cuma kan nggak perlu di depan umum, nanti ada ke penampilan kan ribet kan nanti. Jangan nangis, nggak ikhlas, nggak mutu. Ya gitu ya. Iki kalau kandani. Anak kula tesih kelas 1 SD kula latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang enggak senang bapak semua itu enggak apa-apa kan, enggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya masih kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, enggak, harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah wis harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suhtunya juga, sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Lho nggih. Kalau ngerasa teng swarga nggih saniki pas mulang, pas senang pangeran teng swarga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada teng hikam wonten law asyraqa laka nurul basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Law asyraqa laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. La opo akhirat mbok parani? Saiki lah iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol suktu. Apa kowe saiki kuat nampa suktu? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari suktu. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok. Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan kalau pengenannya, termasuk hubungan saat kalau jatuh.
Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun kan, wah Gus Bah, saya ini Serawali, serah kena dinut, misalnya Mustafa. Piye kok ngalim kok ngono. Dan aku nganggep omongane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat tuh. Songko nganggep Madun mestine makhluke pangeran tenan. Saiki tak puses ana koyo pangeran omongane penting. Paham? Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Kulo niku ulama paling biasa-biasa mawon. Masalah tauhid kulo nu pakem. Mane biar kulo mbok kiye Gus Nan wiridan wis cek PD kulo salah klasmen. Oh, dene kakean kulo. Lah wiridan pengiran hukum kulo. Saya mulai ngaji ini mareni ke si kulo niku buak, Pak. Nek wiridan kulo niku buak. Bahaya. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Mulane ketika Imam Ghazali ora ana ulama kecuali wali. Ngger ulama ora wali ku serapati ulama. Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah ngenteni mertuanya opo. Lha iku pangeran kok didol mertuane. Alhamdulillah hukum pakem, ora iso mbok kontrakno mbek kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing nglecehno. Salah opo ki dadi wong Islam nek nganggep manusa pen. Soal apa yang bermacam dan pangeran ngomong uang api hanya kira. Soal sakit beruang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial cara ngendikan mangka yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya yu'minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh dia ini? Hormat sudah umum sendiri. Itu PKI, namun ngeten ini kontrak jenis sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan Kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya yu'minu billahi wal yaumil. Gue juga loh, aku mulang gue orang krono gue mantune kiai, mereka perintah pangeran kok. Untuk kontrak saya dengan Allah masih tuh wong alim kudu napa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulang ora bolak-balik guyon. Aku iki ulama sing roh Nabi Muhammad ku nabi, nek anut-anutan nabi. Ketara nabinya kalau gitu, bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim doi, fal yaqul khairan aw liyasmut. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita yu'minu billahi wal yaumil akhir, bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik wah itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus maka kesaksian ulama dari setara dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital akhirata akroba ilaika min antar tasilan apa? Ilaika. Akhirat berparani barang lopo. Sekarang juga dimulai.
Ora usah bayangno, wah iku makom dur gak dur-duran banyak kang wis kudune ngono dunya. Lan dari Nabi at-taqwa huna wa yusiru ila sadri salah satu apa? Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa huna dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Misalnya senengnya ngenteni di duwe, senengnya ngenteni di sapa orang, ngenteni bojone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senengnya ngenteni ramah, keselen kowe. Paham ya? Ana apa kesel? Seneng ngenteni santri loyal. Santri udah keserang. Umat atine jembar hormat kiai ini ora yo janggal. Wong beda politik wis grem. Wis biasa. Oh apa seneng kok repot, kakean ta? Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersyarat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrain apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi karena kasar, nggak ulang kasar. Makanya lewat ngaji ini, Pak Doni ini menggawe wiridan kalau pimpin ya. Kalau pimpin maca Fatihah ping 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu sudah diundang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih. Umpama kowe ngamal ya ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong ya ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat ya sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya mau laibun, mau dolanan kaya dakon, ning donya kaya dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang nggih perasaan. Misale wong kula lesu dikek mangan wong nggih perasaan. Tapi saisa-isane wong ngekek imangan mergo sing dikekno rupa-rupane nasi sing ngene nasi ya Allah. Lah mbok ekstrem no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumine Allah. Tetep perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung mindah kaya dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Tak kaya dakon. Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dekne iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dekne dhewe pangeran. Lho kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jeneng hijab paham tuh. Kok luwih ndelok lho menteri ini to. Kenal menteri. Kantor. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Kami spontannya lihat meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin nas, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minu billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati, memang syariatnya Allah mangkana minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim ja. Kalau terangkan, makanya pentingnya umat Islam punya ketegasan hukum. Itu kados tengene fikih-fikih. Merawat hewan sing gak jelas manfaatnya harus divonis haram karena efeknya nanti orang tidak peduli. Efeknya orang tidak apa? Tidak peduli. Saat ini sampean delok mau, wong lagi duwe sapi, kowe ora tau ngedusi anake, malah esuk ngedusi sapi. Lha iku kan mboten sadu-adu. Paham ya? Wong seneng manuk perkutut, esuk-esuk dilapi, pandange dilapi, wadal anake berkompol dibeno. Nah, nak telek berkutut. Udah esok nopo steril terus. Artinya betapa manusia itu mudah lupa. Berdua mainan, di kesenangan terus. Begitu juga menyangkut dunia sepele. Kalau tiang-tiang barat ini kurang mestinya itu sayang dia anak. Ini gara-gara gelas itu pecah anaknya ditabur. Gelas regane mbok 2000. Jiwet anake ditabuki mbok anake mriyang prek sontek 200. Oleh kedunya nomor gelas pecah. Nah kalau tak haram lah tenan bojo kula nyentak anak perkara gelas pecah iki meneh ada gelas TV pecah kira-kira tak sentek. Mosok anak kok dibandingno TV, anak kok dibandingno gelas. Ya itu tadi karena kita merasa memiliki.
Ini cara ilmu hikam, cara tasawuf. Kenapa terjadi khasyatan infak? Karena salahnya kamu tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Kamu merasa memiliki. Jadi awal dari kamu kikir karena merasa memiliki. Itu beda dengan dari awal kamu hanya merasa titipan. Merasa itu milik Allah yang diamanatkan ke kamu. Karena itu bisa merekonstruksi, bisa merubah pola pikir Anda. Misalnya sampai di duit, merasa itu mau titipane pangeran, wae pangeran. Tentu cara kamu berpikir wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, bahwa dalam harta yang kita miliki ada hak bagi orang lain. Tapi kan kita terbiasa dengan bahasa keangkuhan, ini milik saya, hak saya. Paham ya? Makanya cara ilmu tasawuf, wong nak salah awalnya mesti salah murine. Sing disebut al-bidayah lahiyan nihayah. Al-bidayah lahiyan nihayah. Kawitane perkara mesti jadi akhire perkara. Sampeyan nak duwe dhuwit 50.000 dari awal ngerasa wae pangeran mau titipan. Iku lomo ya gampang. Tapi nak dari awal ngerasa waekmu ya aneh. Sampeyan dadi kiai nak ana santri kirimane pangeran, cek bubar ya apa ya enteng. Dhisik sing nekakno pangeran saiki sing bubar pangeran. Tapi nak ngerasa wae ngaji kiai iki godhinge ra karuan. Terus meriang. Mergo ngrasa wae, dadi iku ya ana asal usule, wong medhit, wong drengki ya ana napa? Asal usule. Paham ya? Ngrumat anak bojo ki ngoten. Kula niku nganggep bojo kula ya amanate pangeran sing dititipno kula kan ngrumat anak nggih. Sehingga tingkat otoriter kita, tingkat otoritas tertinggi kita, tingkat otoriter ya sifat-sifat menang sendiri ya aku. Tuh aku diamanati ke otoriter. Coba kalau itu kamu, wong wedok wani wong lanang. Wong lanang pemimpin tertinggi. Oh, terus saya naik dewi. Makanya itu ada orang salah langkah itu ya dari awalnya cara berpikir salah. Makanya kalau maknanya wa tamlikuna khazaina rahmati rabbi ngrasa duwe. Sebenarnya dia tidak pernah punya tapi ngrasa napa? Ngrasa. Coba kalau zaman Kanjeng Nabi nak ngelatih wong lomo itu gampang. Pancen Nabi wong pinter, tidak ngelatih. Misalnya ada cerita gini, ini jadi pelajaran bagi kita. Suatu saat Nabi itu tanya Aisyah, saya ingin sarapan dengan daging yang tadi. Jadi Aisyah, wah muntelas ya Rasulullah, daging yang tadi sudah saya kasihkan fakir miskin. Jadi Kanjeng Nabi, kowe salah Aisyah, sing mbok kekno sing ijek. Jadi alhamdulillah saja ono sing ijek. Artinya kalau daging itu dimakan untuk kepentingan pribadi, kanggo selera. Niku entek, mergo dekne entuk hadud dunya, tapi justru dikakno fakir miskin niku ijek. Alhamdulillah sah kok ijek. Mun kula kok ana fakir miskin lha iku malah sing ijek. Sehingga orang-orang dulu itu karena anut Kanjeng Nabi itu biasa misalnya di dhuwit 50.000 dikakno wong 20.000 digo ngamal. Mergo ben ana sing ijek. Paham nggih? Ben ana sing ijek. Nah, kita kan walian, muni sing ijek wis ning kota. Pancen uteke wis Cina. Wah, berarti niku Kanjeng Nabi cara nglaten pinter. Dari awal dilogikakan begitu. Begitu juga masalah ibadah. Kita ini kalau istirahat, tidur atau santai itu jenenge ngenakno awak. Itu kan bodoh. Wong tidur layah-layah kukar-kukur ning ranjam kok jare ngenakno awak. Itu kan melecehkan harkat manusia. Nah Kanjeng Nabi boten dari awal darani istirahat itu kayak sholat. Kanjeng Nabi itu kalau punya masalah ekonomi, masalah beban sosial itu sering cerita ning Bilal, arifna ya Bilal. Mbok aku paringi istirahat Bilal, aku kasih istirahat. Apa istirahatnya Nabi? Yaitu saat Bilal azan dan bergegas melaksanakan sholat. Sampai Nabi ngendikan wa qurratu aini fis sholat. Aku itu tenang nak sholat Bilal. Sehingga beliau tersiksa. Kalau tidur itu tidak merasa nyaman karena menunggu sesuatu yang disenangi Nabi yaitu sholat. Sehingga kalau sholat, kalau kita kan kebalikan, sholat itu problem. Mergo ganggu wong tuh. Kalau Nabi kebalikan, titah manusia sing seneng turu seneng istirahat dianggap problem. Karena beliau sauk isek cepet-cepet nopo sholat. Sehingga kalau Nabi pas sumpek, pas sedang ada masalah sosial atau keluarga niku ngendikan teng Bilal arifna ya Bilal, mbok aku dikasih istirahat. Niku nak Bilal sekali azan, niku Nabi wajah kita berbinar-binar semua. Dan itu rahasia bagi Aisyah, sudah rahasia keluarga.
Do seneng semua keluarga. Go Nabi badhe napa? Salat. Nabi ketok ceria, ketok seneng. Go Nabi sing mbak dawuh wa qurratu aini fis salat. Sehingga dengan cara berpikir begitu, itu beliau mudah sekali, atau yang meniru beliau mudah sekali melakukan tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Karena muslim sejati kan logikanya gampang. Masa saya orang yang punya akal, punya iman, nikmati kukur-kukur ning ranjam ambek molat-molet. Mestinya aku luwih nikmati datang mencari Tuhan, yad'una rabbahum khaufan wa tama'an, bercengkrama dengan Tuhan, bermunajat dengan Tuhan. Sehingga ketika bercengkrama dengan Tuhan, munajat, tahajud itu nyaman. Sehingga nganggap tidur itu problem. Hanya itu kodrat manusia, ngantuk ya kita tidur. Tapi dari awal dianggap problem. Ibadahnya yang dianggap satu pesta, satu arus, satu nopo pesta. Paham ya? Nah kita kan walian. Napa? Ya. Tahajud dianggap problem, kukur-kukur ning ranjam dianggap pesta. Ini kan bodoh. Tobat ya jangan ngaji ini napa? Itu penistaan harkat manusia. Paham? Penistaan harkat napa? Kita yang katanya punya akal, punya visi modern, jebule ngledek mau seneng kukur-kukur dhuwur ranjang. Bagaimana orang kaya ini punya harkat ketika pesta dengan Tuhan, munajat dengan Tuhan, dianggap sebuah problem. Akale ning ndi? Pesta ambek pangeran dianggap problem. Dan ini yang dilakukan para nabi. Sampai Sayyidina Umar ketika kena panah, dan ketika ditarik itu sakit, ke panah itu bentuknya kados pancing, tambah mlebu ditarik tambah sakit. Bentuknya kados pancing wonten grendele. Apa kata Sayyidina Umar? Ya wis kok jupukna pas salat. Ketika beliau pas salat dijupuk niku mboten krasa. Aku salat wis ana salam krungu. Ana apa ya krungu.